Bab 1459. Ruang giok darah. Kalau ingin bertarung di dalam sana, cepat ke tengah aula, aku akan membuka senjata leluhur. Melihat hal tersebut, leluhur keempat juga tidak berdaya. Leluhur keempat, apakah dia juga memenuhi syarat untuk memasuki ruang keluarga Qin? Sarlene Qin sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi juga mengabaikan perdebatan dengan Yul Xiao. Yul Xiao adalah orang luar, ternyata bisa memasuki ruang leluhur keluarga Qin. Kenapa tidak? Aku adalah pangeran dari keluarga Xiao. Aku mungkin akan menjadi kaisar berikutnya. Tentu saja aku memenuhi syarat, kata Yul Xiao dengan bangga. Keluarga Qin berhutang budi kepada keluarga Xiao, dan Yul Xiao menggunakan budi ini untuk ditukar dengan kualifikasi, jadi tidak mudah untuk menolaknya. Leluhur keempat melirik Yul Xiao dan langsung membongkarnya. Sarlene Qin, kamu sebaiknya berhati-hati saat masuk, jangan sampai memohon padaku. Yul Xiao melirik Sarlene Qin dengan provokatif dan tersenyum penuh kemenangan. Mereka bertiga berjalan ke tengah aula utama. Leluhur keempat dan leluhur kelima menjalankan reiki, tanah berguncang dengan cepat, dan batu giok kuno yang berlumuran darah tiba-tiba naik perlahan dari tanah. Giok kuno seukuran telapak tangan ini seperti batu yang keras kepala, dengan kesan ruang yang memancar di luarnya. Ruang leluhur, juga disebut ruang giok darah. Itu karena dunia yang ditemukan oleh leluhur keluarga Qin disimpan dalam batu giok kuno ini. Fokuskan pikiranmu dan lepaskan kekangan di tubuhmu. Leluhur kelima mengingatkan, berdiri di kedua sisi batu giok darah dengan leluhur keempat, keduanya mengeluarkan reiki dan memasukkannya ke dalam batu giok kuno dengan cara yang istimewa. Secara bertahap, darah di batu giok kuno terus menyebar seperti mendidih, dan kemudian cahaya merah tiba-tiba keluar dari batu giok, bergegas menuju Erik Qin bertiga. Erik Qin segera merenung, dan cahaya bergegas menyelimuti mereka bertiga. Kemudian udara luar biasa besar melonjak dan memenuhi area tempat ketiga orang itu berada. Ketiganya menghilang dari aula utama bersama sinar merah. Aura mendidih di batu giok darah berangsur-angsur mereda, dan aula kembali tenang. Leluhur keempat dan leluhur kelima berdiri berdampingan, memandangi batu giok kuno itu dengan sungguh-sungguh. Leluhur keempat, menurutmu putra keluarga Xiao dengan baik hati mengantar kembali harta karun berharga peninggalan raja sebelumnya keluarga Qin, benarkah hanya demi mendapatkan sedikit sumber energi di ruang ini? Kata leluhur kelima tiba-tiba. Tanpa orang luar, mereka berdua kehilangan kerentaan yang dimiliki sebelumnya, menjadi energi. Jelas sebelumnya hanya berpura-pura untuk dilihat oleh junior. Aku juga merasa heran, pedang naga Qin ini memiliki tekstur yang bagus dan merupakan harta dewa terbaik. Keluarga Xiao rela memuntahkan kembali daging yang telah masuk ke mulut mereka, takutnya ini bukan konspirasi kecil. Leluhur kelima juga bersenandung. Kelima kerajaan tidak harmonis satu sama lain, dan ada juga pergulatan antara satu sama lain. Meski keluarga Xiao dan keluarga Qin relatif harmonis, tetapi jika ada yang punya kesempatan untuk saling menipu, mereka tidak akan menolak. Yul Xiao ini dengan ramah datang untuk mengantarkan harta keluarga Qin, itu pasti tidak sederhana. Namun di ruang leluhur ini, kecuali keluarga Qin, tidak mudah bagi kultivator lain untuk menyerap sumber energi. Leluhur kelima tidak pasti. Apa datang karena naga guntur? Kata leluhur keempat tiba-tiba. Naga guntur, apakah keluarga Xiao tahu tentang ini? Leluhur kelima pun kaget saat mendengar kata-kata itu. Leluhur keluarga Qin menggunakan batu giok darah ini untuk membuka ruang. Tujuan awalnya adalah untuk menyimpan sumber energi untuk generasi selanjutnya. Namun seiring berjalannya waktu, entah kenapa, beberapa perubahan telah terjadi di ruang ini, lahir seekor naga guntur di pedalaman ruang itu. Setelah lahir,
Naga guntur tumbuh besar dengan memakan guntur di ruang itu. Dia adalah penjelmaan dari sumber energi guntur. Setiap jengkal kulit merupakan sumber guntur yang murni dan tiada taraf. Jika Yul Xiao bisa mengambil naga guntur ini, keluarga Qin rugi besar. Tidak, kalaupun beritanya bocor. Kita hanya menekan naga kecil itu, tidak mungkin bisa dikeluarkan. Seharusnya putra keluarga Xiao ini tidak memiliki kemampuan. Ucap leluhur kelima. Bagaimana jika dia memilikinya? Leluhur keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kamu benar. Keluarga Xiao semuanya rubah tua, jadi kita harus mencegah. Mari kita awasi dengan ketat. Untungnya, kamu dan aku meninggalkan orang. Ada si Sarlene bantu awasi, setidaknya bisa lebih tenang. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya, dan segera di atas giok darah menyembur keluar gas merah darah lainnya, dan udara bergetar sebentar, membuka ruang seperti gulungan gambar. Adegan di dalam ruang giok darah muncul di depan mereka berdua. Kemudian leluhur kelima menarik dua kursi, dan keduanya duduk di aula. Bagaimanapun, keduanya santai, siap untuk melihat lebih dekat setiap gerakan Yul Xiao. Eric Qin hanya merasakan matanya berkunang-kunang, lalu dia tiba di hutan pegunungan yang tidak dikenalnya. Apakah ini ruang giok darah? Eric Qin merasakannya sebentar, dan terkejut menemukan bahwa dunia ini bukanlah dunia abu-abu dan tak bernyawa yang dia bayangkan. Sebaliknya mirip pegunungan dan hutan tempat dirinya tinggal, penuh dengan bunga, tanaman dan pepohonan, ada sinar matahari di langit, ada dengungan serangga dan kicauan burung di hutan yang penuh vitalitas. Ini memang ruang yang ditinggalkan oleh kekuatan besar di zaman kuno, dan hampir bisa dianggap sebagai dunia kecil. Dan yang terpenting di ruang ini nafas sumber energi sangat kuat dan tidak normal. Setelah menyesap sekali, Eric Qin dapat merasakan sumber energi di tubuhnya terasa ada pertumbuhan. Yul Xiao dan Sarlene Qin juga muncul di samping Eric Qin saat ini. Yul Xiao pertama-tama melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Eric Qin. Adik Qin, kakakmu sekarang jauh lebih lemah dariku. Ruang giok darah ini memiliki monster sumber energi yang berbahaya. Lebih baik kamu ikut aku, memandang adik Deani, aku akan melindungimu. Sebaiknya kamu menyingkir, dengan fisikmu yang minta dihajar, aku benar-benar takut kamu tidak akan bisa bertahan hingga besok. Sarlene Qin melotot. Cepat atau lambat, kamu akan memohon padaku. Yul Xiao mendengus dan pergi. Biarkan dia, kita cari tempat yang cocok. Aku akan mengajari kamu bagaimana merasakan sumber energi elemen emas. Kata Sarlene Qin kepada Eric Qin. Di dalam ruang giok darah, luasnya tidak kecil. Sarlene Qin membawanya ke hutan yang rata tanahnya. Setelah itu, dia memadatkan sebuah reiki dan mulai menggambar garis dengan cepat di tanah. Ini adalah formasi. Eric Qin melirik sekilas dan menemukan bahwa kakak ketiga telah mengatur pola yang aneh. Ya, kamu pasti sudah mendengarnya barusan. Ada monster sumber energi di dunia giok darah ini. Sarlene Qin telah selesai menggambarkan formasi dengan sangat cepat, berdiri dan menepuk tangannya. Apa monster sumber energi ini? Eric Qin bertanya. Ruang giok darah ini awalnya hanya memiliki reiki langit dan bumi biasa, tetapi kemudian leluhur keluarga Qin menggunakannya untuk menyimpan sumber energi langit dan bumi. Jadi setiap kali anggota keluarga Qin duduk meninggal di sini, atmosfer sumber energi di sini akan semakin kuat. Sarlene Qin menjelaskan kepada Eric Qin. Pada awalnya sumber energi ini hanya terkondensasi dan berubah wujud menjadi seperti awan. Namun kemudian sumber energi terlalu banyak, dan segala macam sumber energi bercampur, dan beberapa kehidupan terlahir tanpa diketahui apa yang terjadi. Sebenarnya kalau dibilang kehidupan juga tidak terlalu akurat,
Karena sebagian besar monster sumber energi yang dipadatkan oleh sumber energi tidak memiliki ideologi, dan tentu saja mereka tidak memiliki berbagai struktur tubuh makhluk hidup, seluruh tubuhnya dibentuk oleh sumber energi. Erikin mengangguk, namun dalam benaknya terpikir roh binatang yang dibentuk oleh energi bintang di ruang uji coba saat itu juga mengembun dalam aura. Kalaupun dibunuh, akan segera berkumpul kembali. Bersambung.